Pada video ini, kita akan menyelesaikan inverse dari transformasi Laplace dari suatu persamaan, di mana persamaannya adalah Laplace dari si F itu sama dengan 2S ditambah 4 ditambah 150 dibagi dengan S kuadrat ditambah 4S ditambah dengan 904. Maka karena kita diminta untuk mencari inverse dari transformasi Laplace tersebut, berarti yang kita cari itu adalah nilainya si F ini. Maka itu adalah F, atau dalam fungsi waktu, atau Ft. Itu yang dicari. Untuk mendapatkan itu tentu menginverskan dari si Laplace ini. Nah, acuan kita adalah ini dan ini. Kemudian kita akan mengubah persamaan ini menjadi bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini. Nah, berarti supaya ini bisa kita dapat, kita punya acuan. Acuan yang pertama itu adalah kita harus mencari nilai A dan mencari nilai omega. Nah, kalau misalnya kita lihat persamaan ini kan omega dalam bentuk kuadrat. Penyebutnya ini sama dengan penyebut ini. Berarti kita harus membuat bentuk yang sama dengan penyebut ini di sini. Kita harus buat penyebutnya sama. Maka sebenarnya kita sudah mulai dapat menebak ini. Di sini ada 904, di sini ada 4S. Kemudian kalau misalnya kita lihat matematika dasar, ini A ditambah B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau misalnya saya buat S ditambah 2 dikuadrat, itu sama dengan, berarti kita masukkan ke sini, itu sama dengan S kuadrat ditambah 2 kali S dikali dengan 2, berarti kan 4S ditambah dengan 2 kuadrat, berarti 4 kuadrat. 2 kuadrat. Berarti kan 2 kuadrat ini sama dengan S kuadrat ditambah 4S ditambah dengan 4. Maka karena di sini ada sisa 4, di sini ada 904, maka ini boleh saya buat S ditambah dengan 2 kuadrat itu ditambah dengan 900. Nanti kan 900 ditambah dengan dari 2 kuadrat ini. 2 kuadrat kan 4, berarti 904 sama dengan yang di atas. Maka setelah itu kita sudah mendapat angka 900 di situ, itu adalah akar dari atau kuadrat dari 30, berarti 30 kuadrat. Ini menjadi S ditambah 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat. 30 kuadrat kan 900. Nah, berarti kita sudah mulai dapat nih menebak bahwasannya si A itu adalah di sini, si W itu adalah di sini. Maka kita harus mencari pembilangnya yang ada A dan ada W-nya. Kita selesaikan. Ini sama dengan 2S ditambah 4 itu boleh saya buat seperti ini. S ditambah 2, 2 dikali S adalah 2S, 2 kali 2 adalah 4, berarti sama dengan yang di atas. Itu ditambah dengan 30 dikali dengan 5. Berarti 5 dikali dengan 30. 5 dikali dengan 30, 150. Tapi di sini sudah muncul angka 30 supaya ketemu dengan angka 30 si W. Ini kita selesaikan. Ini menjadi S ditambah 2 di kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Berarti kita sudah mendapatkan penyebutnya yang mirip dengan ini. Penyebut kita sekarang di sini sudah sama. Berarti kan kita harus mencari bentuk yang seperti ini dan bentuk yang seperti ini. Maka itu sama dengan 2S ditambah 2 per S ditambah 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat itu ditambah
5 dikali dengan 30 per S ditambah 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat. Kenapa demikian? Karena dalam prinsip penjumlahan pecahan, penyebutnya itu adalah sama-sama dimiliki oleh pembilang. Ini pembilangnya, penyebutnya ini. Ini pembilangnya, penyebutnya juga ini. Atau sama dengan ini. Semisal 4 ditambah 2 per 8 ditambah 8 itu sama dengan 4 per 8 ditambah 8 ditambah 2 per 8 ditambah 8. Pasti hasilnya sama. 4 ditambah 2 adalah 6. 8 ditambah 8 adalah 16. Yang di sebelah sini. Nah, 4 per 16 ditambah dengan 2 per 16. Itu kan sama saja. 4 ditambah 2 adalah 6 per 16. Artinya kiri dengan kanan itu sama. Nah, selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan seperti ini. Maka ini tadi adalah Laplace dari si F belum kita inverskan. Maka sekarang kita menginverskan. Untuk mendapatkan nilai F itu adalah F sama dengan Laplace inverse dari persamaan ini semua. 2 dikali dengan S ditambah 2 per S ditambah 2 dikuadratkan ditambah 30 kuadrat ditambah 5 dikali dengan 30 per S ditambah 2 dikuadrat ditambah 30 kuadrat. Tutup kurung. Nah, kemudian Laplace inverse ini bisa kita substitusikan ke dalam, kita masukin ini ke dalam, dan kita masukin ke sini, karena di sini ada penjumlahan. Maka kita bisa bikin ini sama dengan Laplace inverse dari 2S tambah 2 per S ditambah 2 dikuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah Laplace inverse dari 5 dikali dengan 30 per S ditambah 2 dikuadratkan ditambah 30 kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan, karena kita di sini memiliki konstanta, berarti itu bisa kita keluarin dari si kurungnya. Berarti itu sama dengan 2 dikali dengan Laplace inverse dari S ditambah 2 per S ditambah 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat, itu ditambah ini juga kita keluarin Laplace dari inverse dari 30 per S ditambah 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat. Nah, berarti kita sudah memiliki persamaan yang mirip dengan acuan kita tadi. Tadi acuan kita adalah ini. Ini adalah acuan. Berarti yang ini itu mirip ke sini. Dan yang ini mirip ke sini. Maka dari situ S ditambah 2. Karena di sini negatif, sementara punya kita kan positif, positif, di sini juga positif. Bagaimana caranya supaya dia muncul negatif ini? Kita boleh sesuaikan lagi. Ini sama dengan 2 dikali dengan Laplace inverse dari S dikurang kurang 2. Artinya kan kurang 2 sama dengan S tambah 2 juga. Itu per S dikurang kurang 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat. Kurang-kurang 2 itu artinya adalah positif 2, sama aja dengan persamaan di atas.
Eh, terus ini ditambah 5 Laplace inverse dari 30 per S dikurang kurang 2 di kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka dari situ kita sudah mendapatkan si minus 2 ini adalah A, ini adalah A, ini adalah omega, ini adalah omega, dan ini adalah omega, dan ini adalah A. Kemudian kita lihat lagi, yang omega di atas kemudian A dan W di bawah itu adalah pakai ini. Berarti inversnya nanti adalah ini. Nah, kemudian yang ada S dikurang A itu adalah pakai ini. Maka nanti inversnya adalah ini. Kita ambil dari sini X dikurang A per S dikurang ini kan sama dengan yang di sebelah kiri ini. Maka itu bisa kita selesaikan menjadi 2 dikali dengan yang S dikurang 2 di atas itu adalah pakai cos, berarti EAT cosinus omega T. Kita tulis EAT, EAT cosinus omega T ditambah 5 yang ada W di atas itu adalah pakai EAT sinus omega T, berarti ditambah EAT sinus omega T. A dan omega sudah dapat, berarti kita selesaikan A-nya tadi adalah minus 2, omega adalah 30, berarti 2 dikali dengan E minus 2T cosinus omega adalah 30T ditambah 5 dikali dengan E minus 2T sinus 30T. Nah, kalau kita lihat di sini kan E minus 2T dan E minus 2T sama-sama memiliki di kiri dan kanan. Berarti E minus 2T ini boleh kita keluarkan. E minus 2T, 2 masuk ke dalam menjadi 2 cosinus 30T. Itu ditambah 5 dikali dengan sinus 30T. Nah, berarti fungsi waktu kita adalah ini. E pangkat minus 2T dikali dengan 2 cosinus 30T ditambah dengan 5 sinus 30T. Nah, inilah hasilnya. Sekarang ini kita akan coba plot ke Excel. Sekarang kita plot dia ke Excel. Kita bikin Excel-nya di sini. Nah, tadi kan FT sama dengan E pangkat minus 2T dikali dengan 2 cosinus 30T ditambah dengan 5 sinus 30T. Kita masukin P-nya ada di sini. Kemudian FT-nya di sini. Kita masukkan T itu dimulai dari 0 ke 0 detik. Kemudian FT-nya kita tulis persamanya. Klik sama dengan, kemudian masukkan EXP, kemudian klik 2 kali, masukkan minus 2 dikali dengan T, tutup kurung, dikali, kemudian buka kurung. Nah, itu adalah 2 dikali dengan cos, klik 2 kali cosnya, kemudian masukin 30 dikali dengan P, tutup kurung, kemudian ditambah 5 dikali dengan sinus, terus masukin 30 dikali dengan P, tutup kurung. Nah, sekarang kurungnya itu perhatikan yang warna merah ke merah, merah ke merah. Kurungnya yang hitam ini belum dapat, berarti kita tambah di sini kurungnya. Nah, dia sudah muncul, kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu dapat. Terus kita masukkan T-nya, karena getaran itu kan cepat ya, berarti kita bikin saja misalnya dari ini 0,1 detik dulu. Kita tarik ke bawah. Kita meninjau ini misalnya sampai 5 detik gitu ya.
Berarti tinggal kita tarik ini sampai 5 detik. Nah, sudah muncul bersama apa namanya FT-nya. Sekarang ini kita plot ke ini, ke grafik. Masukkan grafik kosong seperti ini, kemudian kita klik kanan, select data, kemudian add seriesnya. Kalau misalnya dibutuhkan boleh, kalau misalnya nanti grafiknya banyak, tapi kalau kita tidak membutuhkan itu, kita tidak perlu. Klik sama dengan tarik sumbu X-nya adalah dari T sampai dengan 5 detik sampai sini. Kemudian Y-nya adalah kita tarik dari sini sampai 5 detik sampai sini. Nah, oke. Oke. Sekarang dia muncul getarannya seperti ini. Nah, dia model seperti ini. Kalaupun misalnya ini kan kayak ada lebih berjarak gitu ya. Berarti kalau misalnya kita ingin meninjau lebih lebih cepat getarannya, boleh ini kita ubah menjadi 0, 0,1. Misalnya 0,1 bagi 2 adalah 0,05. Kita ambil dari 0,05 terus kita tarik ke bawah sampai katakanlah sampai 2,5 detik gitu ya. Nah, maka getarannya jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita panjangkan sampai sampai 5 detik misalnya, seperti ini. Ini kita tarik lagi seperti ini, maka kita tarik ini. Ini tadi ambil lagi, otomatis tarik tambah yang tadi sampai sini. Oke, nah getarannya jadi seperti ini. Maka kita bikin title-nya, access title. Ini adalah FT, F fungsi waktu. Kemudian ini adalah time atau waktu. Kemudian kita perbaiki. Ini adalah Times New Roman supaya dia lebih kelihatan ilmiah. Seperti ini. Kemudian ini juga Times New Roman, ubah warnanya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita ubah 10, 11. Ini kita ubah 11. Nah, supaya dia tidak kotak, kita klik aja di bagian kotak ini, kita delete. Ini juga muncul garisnya, delete. Kemudian kita bikin sumbunya, klik di angkanya, kemudian di line, klik solid line, ambil yang warna hitam, kemudian dibikin tebal. Setelah itu kita mau bikin ticknya, arahkan mouse ke axis option, kemudian ambil tick marker, kemudian bikin major type-nya adalah inside, dan minor type-nya adalah inside. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga bisa kita munculin. Klik di angkanya itu, kemudian klik line-nya, warna hitam, kemudian tebalin, bikin major tick-nya dari sini, lihat di sini, ini inside, ini inside. Nah, kemudian yang ini, grafiknya misalnya kita ingin ubah warna lain, kita ganti menjadi warna hijau. Warna hijau kurang kontras, kita ganti warna merah. Nah, warna merah dia muncul. Maka chart title-nya ini sebenarnya boleh kita tulis vibration, boleh kita hilang. Jadi seperti ini sekarang. Kita perbesar, maka jadilah dia
grafik yang lebih bagus untuk ditampilkan dalam suatu karya ilmiah. Ini kita ubah Times New Roman tadi. Nah, seperti ini. Baik, demikian untuk penjelasan dari implementasi dari Laplace dalam pengendalian getaran teredam. Silakan nanti dicoba contoh-contoh yang lain.